Pernah ngerasa terjebak sama ekspektasi orang lain? Kayak ada tekanan yang bikin kamu takut bilang tidak, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Kamu jadi mikir, apa yang bakal mereka pikirkan tentangku? Dan itu bisa bikin kamu terjebak dalam siklus yang gak sehat. Jadi, kenapa kita sering merasa gak enak sama semua orang? Yuk, kita kupas satu persatu. Dan mungkin kamu bisa nemuin jawaban yang bikin kamu lega. Mari kita mulai dengan memahami akar masalahnya di bahasan pertama ini. Chapter 1, Mengapa kita takut bilang tidak? Setiap kita pasti pernah mengalami situasi di mana kita merasa tidak enak untuk menolak permintaan dari orang lain. Apakah itu dari teman yang minta tolong, keluarga yang berharap lebih, atau rekan kerja yang mengharapkan kerjasama? Rasa tidak enak ini bisa berakar dari banyak hal. Ingin diterima, tidak mau mengecewakan, atau bahkan merasa bersalah. Kita cenderung takut jika menolak, hubungan kita akan terganggu atau orang lain berpikir jelek tentang kita. Jadi, kita sering tempuh jalan yang lebih mudah, iya saja. Sekali dua kali mungkin gak masalah, tapi lama-lama itu bisa bikin kita tersakiti. Ketika kita terus-menerus menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan diri sendiri, kita bisa mulai merasa kosong dan lelah. Nah, di bahasan ini kita bakal gali lebih dalam kenapa perasaan ini muncul dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi mental kita. Chapter 2, Psikologi di balik rasa takut ini. Di dunia psikologi, ada istilah yang dikenal dengan fobia sosial. Ini adalah ketakutan yang berlebihan atau cemas yang muncul ketika kita harus bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini bisa menyebabkan kita merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dari berbagai hasil riset, banyak yang menunjukkan bahwa keinginan untuk disukai dan diterima dapat membuat kita terjebak dalam perasaan bersalah saat berpikir untuk menolak. Ketika kita berusaha keras untuk menjadi orang yang menyenangkan, kita bisa kehilangan esensi diri kita. Jadi, memahami bagaimana fobia sosial ini beroperasi bisa membantu kita lebih mengenali diri sendiri dan mengidentifikasi kapan kita harus bilang tidak. Mengerti bahwa kita tidak sendirian dalam perasaan ini bisa jadi langkah awal yang melegakan. Chapter 3, Mengapa bisa terjebak dalam ekspektasi? Ekspektasi orang lain seringkali muncul dari pengalaman hidup, budaya, dan lingkungan sosial. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi baik, sopan, dan tidak mengecewakan orang lain. Namun, tidak ada yang mengajarkan kita bahwa menjadi jujur pada diri sendiri itu sama pentingnya. Ketika kita terus berusaha menjadi baik di mata orang lain, kita malah jadi melupakan apa yang kita inginkan. Menjaga kedamaian dengan mengorbankan kepuasan diri itu bukanlah cara yang sehat. Dalam proses ini, kita harus mengenali apa yang benar-benar kita mau, dan berani untuk menyatakannya. Terjebak dalam ekspektasi hanya akan membawamu pada kepuasan yang semu, dan itu bisa bikin hidupmu jadi terasa biar. Chapter 4, Membongkar mitos tentang kebaikan. Ada mitos yang beredar bahwa mengatakan tidak berarti kita orang yang egois. Padahal, hal ini justru bisa menjadi bentuk kasih sayang untuk diri sendiri. Dengan menyadari bahwa kita punya hak untuk menolak, kita bisa menciptakan batasan yang membantu menjaga mental dan emosional kita. Dalam buku, The Subtle Art of Not Giving a F.C.K., Mark Manson mengajak kita untuk memilih apa yang benar-benar penting untuk kita, dan tidak memberi ruang untuk hal yang sepele yang justru membebani. Mitos tentang kebaikan ini harus dibongkar, agar kita bisa bertumbuh menjadi individu yang utuh dan puas dengan pilihan yang kita buat. Ingat, ada perbedaan antara baik hati dan membiarkan orang lain menginjak wajah kita. Chapter 5, Langkah awal untuk berani bilang tidak. Setelah kita memahami akar masalah dan berbagai mitos yang mengelilinginya, sekarang saatnya mengambil langkah nyata. Pertama, kenali batasanmu. Apa yang membuatmu merasa tidak nyaman?
Kedua, latih diri untuk berani menolak. Mulailah dengan hal-hal kecil. Misalnya, saat ada teman yang ngajak hangout padahal kamu capek. Ketiga, komunikasikan perasaanmu dengan jelas dan tegas. Jadi, tidak ada salahnya untuk bilang tidak, selama itu demi kebaikan dirimu. Kamu berhak untuk menentukan apa yang terbaik buat dirimu, dan ini jadi langkah penting untuk merasa lebih berdaya dalam hidup. Setiap kali kamu bilang tidak, kamu bukan hanya jujur kepada orang lain, tapi juga kepada dirimu sendiri. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, yuk dukung channel Ruang Tumbuh dengan subscribe dan share video ini. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.